Bukan suatu yang penting, sayang. Viola tersenyum sambil menaruh handphonenya dan menghampiri Radit. Mau sarapan sekarang? Tanya Viola sambil memberikan kecupan di bibir Radit. Tok tok tok. Belum sempat Radit menjawab pertanyaan dari Viola. Pintu kamar mereka telah diketuk oleh seseorang. Klek. Ada apa nih sih? Tanya Radit kepada Biningsih. Tuan besar Prawiryo ada di bawah. Jawab Ningsih sambil sedikit ketakutan. Baiklah, aku akan segera turun. Suruh Denada untuk bersiap untuk makan pagi. Perintah Radit kepada Ningsih. Anu, Tuan. Non Nada sudah berangkat kuliah dari jam 6 kurang tadi pagi. Jawab Ningsih lagi sambil menunduk. Apa? Kenapa dia berangkat pagi sekali? Tanya Radit lagi. Tapi sebenarnya, pertanyaan ini diajukannya untuk dirinya sendiri. Hanya saja karena keceplosan diucapkan oleh Radit, Ningsih menjawabnya. Saya juga tidak tahu, Tuan. Non Nada cuma bilang mau pergi ke kampus. Gitu aja. Jawab Ningsih lagi menjelaskan. Baiklah, tidak apa-apa. Siapkan sarapan sekarang. Aku dan Viola akan segera turun. Jawab Radit lalu menutup pintunya kembali. Tak perlu kau jelaskan. Aku sudah tahu. Sebentar, aku ganti baju dulu ya. Jawab Viola yang langsung pergi mengambil pakaian lebih pantas karena ada Eyang Prawiryo di bawah. Apa dia berusaha menghindariku karena perbuatanku tadi malam? Aku juga merasa tak enak padanya. Aku berharap tak akan lagi terjadi seperti itu di antara kami. Maafkan aku, Denada. Yang terjadi malam itu sungguh di luar batas kesadaranku. Gumam Radit dalam hatinya untuk menenangkan dirinya sendiri dari rasa bersalah terhadap Nada. Mau apa sih si tua bangka itu datang pagi-pagi ke sini? Untung saja, hari ini aku akan pergi ke Milan. Setidaknya dalam waktu 1 minggu, aku tidak harus bertemu dengannya, ataupun dipusingkan oleh kegiatannya yang norak, kekanak-kanakan. Viola berusaha menenangkan dirinya sendiri, karena rasa kesalnya terhadap tamu yang datang ke rumahnya pagi ini. Setelah Viola berganti pakaian, keduanya turun ke ruang makan untuk menemui Eyang Prawiryo, yang sudah berada di sana bersama ajudan yang berdiri di belakangnya, Pak Warsono. Selamat pagi, Eyang. Gimana kesehatannya, Eyang? Sapa Radit sambil tersenyum dan membungkuk untuk salim pada Eyang Prawiryo. Mana istrimu, Le? Tanya Prawiryo sambil tersenyum kepada Radit. Ini istriku, Eyang. Viola sehat-sehat saja. Jawab Radit sambil menggeser kursi untuk Viola duduk. Maksudku istrimu yang satunya, Le. Jawab Eyang Prawiryo yang tahu bahwa cucunya berpura-pura tak mengerti pertanyaannya. Ningsih bilang dia sudah berangkat tadi pagi-pagi ke kampusnya. Jawab Radit sambil duduk di kursinya sendiri. Naik apa istrimu ke kampus? Eyang Prawiryo mengernyitkan dahinya. Kemarin adiknya Didi yang menjemputnya untuk berangkat ke kampus. Radit menjelaskan setelah menyesap kopinya. Lah, kok naik motor toh? Bagaimana nanti dengan program anakmu? Itu kan bahaya, Le. Eyang Prawiryo menunjukkan wajah sangat tidak suka dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Baiklah, Eyang. Aku akan menyiapkan supir untuk antar jemputnya ke kampus. Jawab Radit berusaha untuk menenangkan hati Eyang Prawiryo. Hari ini menginaplah di rumah besar. Perintah Eyang Prawiryo sebelum menyantap makanannya. Mohon maaf, Eyang. Kalau boleh tahu ada masalah apa? Kami harus menginap ke rumah Eyang. Radit masih berusaha bicara dengan sesopan mungkin. Haduh, Viola hari ini harus berangkat ke Milan. Bagaimana ini? Yang pasti Eyang tidak akan suka jika mengetahui kepergian Viola untuk bekerja. Radit merasa sedikit galau karena Eyang Prawiryo memang sangat tidak menyukai apabila Viola bepergian ke luar negeri untuk bekerja dan tidak menemani Radit di Indonesia. Menurut Eyang Prawiryo, seorang istri yang baik adalah wanita yang bisa selalu mendampingi suaminya dimanapun suaminya berada. Kalaupun harus bekerja, itu tidak boleh sampai meninggalkan suaminya sendirian. Bagus, aku tunggu kalian sebelum jam makan malam. Aku ingin makan malam bersama istrimu, Le. Jawab Eyang Prawiryo sambil tersenyum, lalu melanjutkan makannya kembali.
Tidak ada pembicaraan lanjutan di meja makan itu sampai mereka semua menyelesaikan makan pagi mereka. Hanya Pak Warsono yang tidak ikut makan, dan hanya berdiri di belakang Eyang Prawiryo. Setelah menyelesaikan sarapannya, Eyang Prawiryo langsung berpamitan pulang kepada Radit dan Viola, tanpa membuat keduanya merasa susah lagi. "Viola, apa bisa kepergianmu ke Milan ditunda 1-2 hari lagi?" tanya Radit kepada Viola setelah Eyang Prawiryo pergi meninggalkan rumah mereka. "Radit, aku tidak bisa menunggu sampai 1 atau 2 hari lagi. Aku harus berangkat hari ini juga, karena aku harus mempersiapkan semuanya di sana untuk fashion showku. Lagi pula, kau sudah janji kepadaku kan, kalau kau akan memberikan aku sedikit waktu untuk menenangkan diri." Viola sudah bicara dengan suara tinggi dan sangat marah. "Enak saja kau Radit mau menggagalkan liburanku. Aku tidak akan membiarkan kau menggagalkan rencanaku kali ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk memulai kembali debutku di ajang internasional." Viola sudah menguatkan hatinya untuk tidak akan melakukan negosiasi apapun dengan Radit. "Baiklah Viola sayang, aku paham dengan situasinya. Aku tidak akan menuntut lebih kepadamu. Jam berapa kau akan berangkat nanti sore Viola?" Radit memilih untuk mengalah dan mengikuti keinginan Viola. "Aku akan berangkat jam 3 sore. Aku tahu kau sibuk Radit. Kau tidak perlu mengantarku ke bandara. Kau jangan khawatir. Aku sudah biasa mengurus keberangkatanku dengan timku sendiri. Tapi, aku butuh bantuan untuk biaya fashion showku. Untuk timku. Dari uang tabunganku selama bekerja, aku bisa membelikan mereka tiket pesawat. Dan aku juga bisa memberikan mereka losmen murah selama kami tinggal di sana," jawab Viola sambil memasang wajah tegar dan berpura-pura sedikit menunjukkan wajah mau dikasihani. "Viola, kenapa kau ini? Kau anggap aku tak ada? Pakai uangku saja untuk semua kebutuhanmu." Radit kemudian mengeluarkan dompetnya dan memberikan 1 buah black card kepada Viola lalu melanjutkan kalimatnya. "Pakailah ini untuk memenuhi semua keperluanmu di sana. Berikan tempat tinggal yang layak bagi timmu, supaya mereka bisa bekerja dengan optimal. Aku percaya kau pasti bisa menjadi desainer nomor 1 di dunia Viola." "Kau baik sekali sayang." Viola langsung mengambil kartu ajaibnya dan mengecup bibir Radit. Viola memberikan kecupan panas di bibir Radit yang tentu saja dibalas oleh Radit dengan sukacita. "Aku mencintaimu Viola, selalu mencintaimu. Hati-hati nanti di jalan. Hubungi aku kalau kau sudah sampai di Milan. Kalau ada kesulitan, segera hubungi aku. Jangan kau berusaha memendamnya sendiri. Aku yakin kau pasti berhasil di sana Viola." "Terima kasih. Kau selalu mendukung dan mempercayaiku Radit." Viola mendekap tubuh Radit dengan erat dan menunjukkan rasa berat melepas Radit. "Aku berangkat kerja dulu Viola." Radit mengecup dahi Viola, kemudian langsung naik ke dalam mobilnya yang udah menunggu dari tadi untuk berangkat ke kantor. Klek. "Sandi, tolong carikan nomor handphone Denada. Aku harus menghubunginya sekarang." Radit meminta nomor Nada kepada Sandi, asisten pribadinya sesaat setelah Sandi menutup pintu mobil dan duduk di sebelahnya. "Sudah saya kirim ke handphone Anda, Tuan Muda," jawab Sandi kepada Radit. Seketika setelah Radit meminta nomor telepon Nada. "Wah, kau sudah punya nomor teleponnya? Hahaha." Radit terkekeh dan cukup senang dengan kerja Sandi yang tidak pernah membuatnya menunggu lama. "Tentu saja, saya sudah menyimpannya sejak mengetahui bahwa Nyonya Muda Nada akan menjadi istri Anda." Sandi menjawab jujur kepada Radit. "Apa kau juga tahu jadwal kuliahnya sekarang?" tanya Radit sambil membuka handphonenya untuk menghubungi Nada. "Tentu saja Tuan Muda. Hari ini Nyonya Muda akan selesai kuliah jam 3:30 sore," jawab Sandi. "Denada, kenapa kau berangkat terlalu pagi?